Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Andi. Ya, sehat hari ini Mas Andi? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali ya. Kita bertemu di Di separuh dari Ramadan ya. Sudah melewati separuh dari Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kan sangat penuh dengan keberkahan ya. Nah, ini kesempatan kita untuk terus beribadah, untuk terus menggeber semangat kita supaya kita bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini ya. Ada suatu perkataan bahwa sangat rugi sekali ya jika kita melewati Ramadan tapi dosa kita belum terampuni ya. Nah, jadi kita harus selalu mengejar ampunan dari Allah SWT ini ya. Nah, di bulan Ramadan ini juga ini kesempatan bagi kita nih untuk terus mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, kita buka dulu ya. Oke. Nah, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara seperti apa? Nah, ada katanya salah satunya itu dengan mencari ilmu ya, Mas Andi ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita itu mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara mencari ilmu ya. Di sini ada Mas Andi akan menjelaskan. Ya, Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil amma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah. Salat dan salam mari kita curah limpahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada keluarganya, para sahabatnya, terutama kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih menjalankan ibadah saumnya. Semoga belum. Insya Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua diberi kelancaran, diberi kesehatan dalam menjalankan puasa atau saum di Ramadan tahun ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencari ilmu. Seperti yang kita tahu bahwa mendekatkan diri kepada Allah banyak macam caranya. Salah satunya yaitu dengan mencari ilmu. Mencari ilmu wajib hukumnya. Sabda Rasul, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi kewajiban mencari ilmu bukan untuk siswa-siswi, bukan untuk anak kuliah saja, apalagi untuk santriwan-santriwati yang mengaji di pesantren, bukan. Tapi mencari ilmu itu kewajibannya untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi kita juga sebagai guru wajib harus mencari ilmu gitu ya. Nah, ini saking wajibnya mencari ilmu, Pak In. Ketika kita mempunyai amalan berbentrokan waktunya, bersamaan waktunya dengan mencari ilmu, maka utamakanlah mencari ilmu. Jikalau kita mempunyai ibadah atau amalan zikir, berbentrokan nih waktunya, bersamaan nih waktunya dengan mencari ilmu, utamakanlah mencari ilmu. Saking diutamakannya, diwajibkannya mencari ilmu. Jikalau kita mempunyai amalan sholat sunat banyak nih, tapi bentrok waktunya, bersamaan waktunya dengan mencari ilmu, maka utamakanlah mencari ilmu. Saking wajibnya mencari ilmu. Karena dunia diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Dunia diberikan kepada manusia yang cinta kepada Allah. Semuanya dikasih oleh Allah. Sama orang-orang yang cinta kepada Allah. Berbeda dengan ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah tidak ke semua orang, tapi diberikan kepada yang berhak dan yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Pak In, ketika ada satu acara dangdutan contohnya, dangdutan apa tuh? Dangdutan biasa ngeng gitu kan. Dangdutan di pinggirnya atau di sebelahnya ada yang lagi pengajian. Pak Indra, banyak kan yang ke dangdutan atau ke yang pengajian? Pengajiannya bubarin. Salah ya? Banyak kan yang dangdutan atau ke pengajian? Pasti ke daerah mana Pak? Ya pasti banyak yang ke dangdutan.
Nah, kenapa? Karena orang-orang yang berangkat ke pengajian itu orang-orang pilihan Allah. Masya Allah ya. Makanya mungkin Pak Indah sering lihat ya, mungkin para jemaah semuanya sering melihat di daerahnya di pengajian itu sering paling juga ada 5 orang, 10 orang, paling banyak 20-30 orang. Sedangkan nenek-nenek, kakek-kakek. Sedangkan di dangdutan semua kalangan ada, dari anak-anak sampai ketua pun ada banyak yang hadir. Jadi di sini bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang berhak menunggu Allah. Nah, ini paling yang harus diperhatikan oleh kita itu, karena sesuatu yang berharga menurut Pak Indra apa coba Pak Indra? Sesuatu yang berharga di dunia ini. Yang berharga dunia ini ya mendapat ridhonya Allah. Mendapat ridhonya Allah. Nah, di samping mendapat ridhonya Allah, sesuatu yang berharga di dunia ini, di dalam dirinya itu, salah satunya di dalam diri kita itu mempunyai rasa bahwa ngaji, belajar teh hukumnya wajib, berharga misalnya. Karena ini rasa di sini itu bahwa ngaji itu wajib teh hanya sebagian orang, nggak semuanya. Saking kita ngaji itu wajib, ketika kita meninggalkan atau ngantunkeun eta pengajian, asa hampa, asa dosa, asa hari-hari teh asa kosong. Tah ini ieu anu bakal jadi ngamuliakeun urang di dunia di akhirat teh Pak. Rasa urang boga bahwa ngaji teh wajib teh ieu nu bakal ngamuliakeun urang. Kedah terang Pak. Boleh diteruskan lagi Pak? Oke, ya. Maksudnya gini, karena barang siapa yang mencari ilmu karena Allah bukan karena siapa-siapa, maka satu, Allah akan menghapus dosa dirinya dan dosa kedua orang tuanya. Luar biasa. Ya, berarti bisa jadi bentuk bakti kita kepada orang tua ya. Salah satunya itu dengan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, akan dimuliakannya di dunia dan di akhirat, seperti yang tadi. Ini rasa bahwa ngaji wajib itu teh bakal apa? Bakal ngamuliakeun orang di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan menuju surga. Luar biasa Pak ya. Ketika satu langkahnya kita menuju ke pengajian, lipatan ganjaran Allah itu 10, tidak 1, 10. Ketika kita melangkah satu langkah, Allah ngasih kebaikan 10 kebaikan buatnya atau buat dirinya. Kita berangkat ke pengajian 100, 10 kali 100 berapa Pak In? 10 kali 100, 10 ratus ya gitu kan. Tah itu bakal dikasih oleh Allah ganjarannya, kebaikannya kepada kita semua yang untuk melaksanakan mencari ilmu. Saking itulah kemuliaan atau saking ganjarannya kepada atau ganjaran Allah kepada orang-orang yang mencari ilmu. Yang keempat, Allah turunkan satu malaikat yang bernama Sayahun, yang tugasnya hanya satu, yaitu mencatat orang-orang yang ada di pengajian atau di tempat majelis ilmu. Luar biasa. Subhanallah, tabarakallah. Inilah keutamaan, inilah ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan pengajian atau melaksanakan mencari ilmu. Luar biasa ya Pak ini. Iya. Jadi kan tadi ini disebutkan ya bahwa orang yang mencari ilmu itu kan merupakan orang-orang pilihan Allah ya. Iya. Jadi tidak semua orang ya. Tidak semua orang. Karena kan kita saat anak-anak terus kita juga merasa berat untuk mencari ilmu, itu berarti ada sesuatu dalam diri kita iya, kita harus segera bertobat mungkin ya. Karena gini Pak, punten. Karena gini, orang-orang rugi nanti di hari kiamat. Dauh para ulama nih, seseorang rugi serugi-ruginya nanti di hari kiamat, nyesal senyesal-nyesalnya di hari kiamat. Dauh para ulama, jalmi anu pang nyesal-nyesalna, jalmi anu pang rugi-rugina, jalmi anu pang haneuna
yaitu orang-orang yang tidak menyukai atau tidak pernah hadir di majelis ilmu. Dibilang hindari, Pak. Ini yang jadi kekhawatiran kita itu, apakah di dalam diri kita masih ada keinginan untuk belajar ya, paling belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Dan ternyata hanya sebagian saja yang mempunyai rasa bahwa ngaji teh wajib. Dan kebanyakan kan ini ya, orang beralasan ketika tidak bisa datang ke kajian gitu ya, mencari ilmu itu karena sibuk ya, tidak punya waktu ya, cangkem. Iya, padahal katanya kalau misalnya kita yang sudah memprioritaskan untuk belajar ilmu, justru waktunya yang akan diadakan adalah ya. Makanya orang yang rugi itu bahwa mungkin ngaji mungkin ada waktu mah Pak In, masa iya nggak ada buat mencari ilmu. Tapi ini teh aneh, tapi dianya apa? Ketika ada yang ngajak, Pak In, hayu orang ngaji atau hayu orang ngaos. Punten. Ayo Mas Andi. Emang enggak Ti Payun, kayak gitu kan. Pas ditungguan di tempat pengajian enggak ada. Kemana Pak In? Aduh, aya wagelan atau ada gangguan. Suka gitu kan? Gangguan apa? Jiwa ya? Ketika kita ngajak, hayu orang ngaji, aduh semangat Ti Payun, cangkel. Ini ada sakit, ngadak-ngadak sakit. Ini orang yang mungkin ngaji, mungkin saja ngaji. Ada waktu buat ngaji, tapi ente ngaji. Ini nih yang nanti di yaumil kiamat atau di hari kiamat yang bakal rugi serugi-ruginya. Orang yang bakal nyesal paling nyesal di hari kiamat, yaitu orang yang mungkin ngaji tapi ente ngaji atau tidak belajar. Gitu Mas. Semoga kita semua diberi kekuatan, semangat untuk selalu mencari ilmu dan mencari ilmunya dengan niat lillahi ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah gini Pak Sandi ya, ternyata ada juga ya, ternyata ya, yang dia rajin sangat ya mencari ilmu gitu kan, kajian ikut tiap hari, tapi kan dilihat ya, ternyata selama dia mencari ilmu itu, pas pulang dari kajian ilmu atau majelis ilmu itu malah terlihat kosong gitu ya, dan tidak perubahan pada sikapnya kan. Harusnya orang ketika mencari ilmu misalnya semakin rendah hati gitu ya, terus bermanfaat ya, karena juga yang dikatakannya amal yang tidak terputus itu kan salah satu ilmu yang bermanfaat ya. Nah itu mungkin nggak sih memang kita belajar ya terus mencari ilmu tapi kita tuh tidak pernah dapat sesuatu dari ilmu tersebut. Itu kenapa ya Mas Andi ya? Kumaha Mas Andi? Ya siap. Jadi di dalam kitab Ta'limut Ta'lim seperti yang tadi Pak Indra katakan bahwa banyak nih orang yang mencari ilmu sungguh-sungguh di berang, di isu atau di pagi-pagi sampai ke berang, Pak In. Waduh, berang itu apa? Siang ya? Siang, oh ya siang. Di pagi-pagi sampai siang atau sampai sore, di sore sampai ke malam. Itu terus aja mencari ilmu. Tapi tadi yang dikatakan Pak Indra tidak dapat apa-apa, nggak ada manfaat. Berkah ilmu tidak ada, kita memetik buahnya atau berkah dari ilmunya itu tidak ada. Kenapa? Nah ini nih, pertanyaan ini sama halnya dengan yang dijelaskan di awal kitab Ta'limut Ta'lim, di mukadimahnya di lembar awal, kalangan Syekh Imam Jarmuji. Di awal kitabnya itu menjelaskan bahwa beliau pada zamannya melihat banyak orang yang mencari ilmu sungguh-sungguh dari pagi sampai malam terus saja, tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya, berkahnya tidak dapat, apalagi buahnya dari ilmunya. Kenapa? Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa Cina Sandi terdapat manfaat, tidak dapat berkahnya? Itu kan satu pertanyaan yang gede gitu kan. Kenapa? Padahal si anak tersebut sungguh-sungguh dari pagi sampai sore sampai malam terus menghafal, tapi tidak mendapat kemanfaatan dari ilmunya. Dijelaskan langsung sama Syekh Imam Jarmuji bahwa ternyata ada kesalahan dalam mencari ilmunya. Ada kesalahan Pak In. Gimana Pak Sandi? Kesalahannya bukan dari segi ilmunya,
Nah Sandi, kan kita teh lagi belajar ilmu agama. Salah ilmu agamanya, bukan salah dari ilmu agamanya, tapi salah dari niat kita. Ada yang salah dari niat kita. Niat kita apakah karena Allah atau bukan? Itu yang jadi masalahnya. Niat kita apakah karena Allah atau bukan. Kebanyakan dari kita niat mencari ilmu itu bukan karena Allah. Karena apa? Satu, karena pengen dihargai oleh Allah. Dihargai oleh manusia. Dapat pujian manusia. Dapat kalau siswa-siswi nih, niat niat belajar itu satu, karena pengen mendapat ranking 1. Padahal itu semua bonus dari Allah. Yang paling penting niatnya ridho lillahi ta'ala. Ketika kita niat mencari ilmu karena Allah, insya Allah kita mendapat bonus-bonus tersebut. Kita dihargai oleh Allah, kita diberi manfaat oleh Allah, ilmunya menjadi orang nomor 1 karena ilmunya, dan lain-lainnya. Jadi kita harus bertanya kembali ke diri kita, apakah mencari ilmu itu karena Allah atau bukan? Makanya dulu Pak In gini, Sandi dulu pas pesantren Pak In. Sampai tahun berapa itu? Wah saya lupa. Wah pokoknya masih muda. Masih muda. Masih muda. Alhamdulillah. Oke, dulu nih Pak In, pas waktu Sandi SMA, Sandi dikumpulkan santri sama santria. Di sekar, enggak dibarengin, di sekar. Lalu pimpinan pesantrennya bilang, "Jam, niat pesantren kaya tempat teh, niat hoyong naon?" Itu pertanyaan pertama dari pimpinan pesantren ke santriwan santriwati semuanya yang dikumpulin di aula. Niat pesantren gede naon? Lamun ente atau lamun anjeun hoyong naon teh? Hoyong ilmu niatan karena Allah. Lamun ente niat kaya tempat atau kamu niat berada di pesantren ini bukan karena ingin ridho Allah, ilmu dari Allah, maka Allah akan ijabah, tapi kalian tidak mendapat ilmu tersebut. Matakan Pak In, makanya dulu pas waktu ajengan atau ustadznya bilang, kalau kalian niat ke pesantren karena mencari jodoh, kan ada ya di zaman sekarang kan gitu ya, ke pengajian ilmu teh, ya punten, Anda salah satunya untuk mencari jodoh ya. Gitu kan, asugan we jodoh milik, asugan we aya di dia milikna gitu kan, sekali kayak gitu. Allah kasih, tapi Allah tidak akan ngasih ilmu tersebut. Jadi niat luruskan, niat mencari ilmu bukan karena lain-lain, tapi niatkan karena Allah untuk mencari ilmu, untuk memberantas kebodohan di alam dunia ini. Jadi supaya kita mendapatkan kemanfaatan ilmu, berkah ilmu, buahnya dari ilmu, yaitu luruskan niat. Apakah cukup dengan meluruskan niat? Tidak, Pak In. Tidak pada jamaah semuanya. Ada yang jadi faktor utama atau modal-modal yang harus dimiliki oleh setiap santri atau pencari ilmu. Tidak hanya niat emang menjadi pokok utama, karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Tapi ada modalnya. Apa saja Cina Sandi? Apa modal-modal ini yang tidak boleh ditinggalkan setiap pencari ilmu? Modal-modal apa Cina Sandi? Yang menjadi atau yang harus ada, yang harus dimiliki oleh setiap santri itu modal-modal apa? Malahan ini wajib harus dimiliki oleh santri. Soalnya kenapa? Dikhawatirkan berujung ilmu yang dipelajari tersebut tuh ilmu yang belajarnya itu otodidak, instan. Jadi modal ini teh salah satunya ya dikhawatirkan anak-anak zaman sekarang itu tidak mencari ilmu atau tidak mempunyai modal-modal ilmu ini teh, belajarnya itu sendiri. Karena banyak nih Pak ya yang belajar sendiri di HP, di YouTube, padahal kita itu
harus mengikuti syarat-syarat mencari ilmu atau modal-modal yang harus dijalani oleh setiap santri atau setiap pencari ilmu. Dan kalau misalnya tidak ada modal, tidak ada syarat-syarat ini ditinggalkan atau tidak terlaksana, dikhawatirkan si orang tersebut merasa paling pintar. Modal apa aja Cina Sandi yang harus dimiliki oleh setiap pencari ilmu teh? Apa saja? Yang pertama, modal yang harus dimiliki oleh santri, siswa atau pencari ilmu yaitu kecerdasan. Kecerdasan di sini ulama sepakat bahwa membagi dua, ada kecerdasan yang langsung diturunkan kepada Allah langsung, karena banyak ya poinnya. Mungkin sebagian anak yang sudah menghafal Al-Quran, ada yang anaknya langsung pinter, ada kan? Nah itu emang yang kecerdasannya langsung diturunkan oleh Allah. Ada juga kecerdasan yang usahanya atau karena usahanya. Contoh, ketika anak-anak belajar, si anak ini menulis, hafalannya rajin, hadir terus. Nah ini kecerdasan yang karena usahanya sendiri. Maksud dari kecerdasan sini, ulama sepakat bahwa kecerdasan itu bukan dari akalnya saja. Kalau misalnya ilmu atau ilmu dikhususkan untuk orang-orang cerdas, bingung untuk kayak yang nggak bisa susah tuh, saya nggak cerdas gitu kan. Jadi apa sih? Jadi susah juga ya kalau misalnya kecerdasan akalnya. Tapi ulama sepakat bahwa kecerdasan di sini itu kecerdasan dari akhlaknya, bukan kecerdasan akalnya, tapi kecerdasan akhlaknya. Kecerdasan akhlak seperti apa? Tata krama kita kepada guru, adab-adab kita mau mengaji, adab-adab setelah mengaji, adab-adab kita itu mengaji seperti apa, berbicara itu seperti apa. Itu kecerdasan yang menjadi modal utama atau syarat mencari ilmu supaya ilmu tersebut manfaat dan berkah. Gitu Pak. Yang kedua, ini ada 6 Pak. Ada 6. Yang pertama kecerdasan, yang kedua yaitu mempunyai tekad yang bulat, kemauan yang bulat, ya, kemauan yang kuat, dan mempunyai atau semangat yang tinggi. Harus mempunyai semangat yang tinggi dan harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena itu modal yang kedua ini yang penting, yang paling penting, yang bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu teh karena sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Tidak asal-asal. Tidak asal-asal. Kalau asal-asal ya pasti salah gitu kan. Jadi harus bersungguh-sungguh agar keinginan kita atau agar mencapai apa yang kita inginkan atau mencapai apa yang dituju atau apa yang menjadi tujuan kita. Jadi harus bersungguh-sungguh menghafal yang rajin. Kok pengen pintar, si anak ini teh pengen pintar, Pak saya pengen pintar, tapi pekerjaannya cuma tiduran, rebahan saja, gitu kan? Bisa pintar? Tidak, gitu kan? Ya harus ada semangat, sungguh-sungguh, tekad yang bulat, kemauan yang kuat. Yang ketiga, selanjutnya modal-modal yang harus dimiliki oleh setiap santri. Yang ketiga yaitu kesabaran. Bab sabar itu sangat sulit, Pak. Sabar dalam mencari ilmu. Nah, gitu tuh bisa wae, Pak. Nggak tahu Pak Sandi. Gitu kan suka ada ya anak ya yang ngomong kayak gitu. Pak saya nggak bisa, Pak saya itu, Pak saya ini. Sabar. Karena menuntut ilmu atau mencari ilmu itu membutuhkan waktu. Sabar dalam ujian. Besok ujian IPA. Gitu kan suka ada yang kayak gitu ya. Sabar. Sabar. Kita harus sabar dalam menjalani ujian. Dalam proses belajar orang lain kita mungkin Sandi ya. Ketika anak-anak yang lain bisa, tapi saya tidak bisa, suka jadi gempur, Pak. Suka jadi ya Allah saya minder, saya nggak bisa. Sabar. Karena belajar itu proses, tidak langsung instan langsung pintar. Kamu ngaji 1 hari langsung pintar, enggak.
butuh kesabaran. Orang yang tidak sabaran tidak mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Itu kesabaran yang harus menjadi faktor-faktor yang harus dimiliki oleh setiap santri. Harus sabar dalam menjalani ilmu. Terus yang keempat, modal dari mencari ilmu itu yaitu biaya. Kita belajar butuh pensil, butuh pulpen, butuh buku. Buku dibeli atau langsung dapat? Langsung dapat setelah membeli. Iya, berarti harus dibeli dulu. Dibeli pakai biaya. Tidak langsung instan, langsung ini. Harus ada biayanya, harus mempunyai modal. Karena mencari ilmu itu tidak ada yang gratis, semuanya membutuhkan modal. Modal kita beli bukunya. Kita pengen pintar tapi kita tidak nulis, kita tidak mempunyai tidak nulis materinya. Itu bisa. Allah, itu kan. Jadi kita itu mencari ilmu atau modal yang keempat ini, biaya, harus dimiliki oleh setiap siswa atau setiap santri atau pencari ilmu. Kita mau berangkat ke pengajian, di mana nih pengajian? Oh itu di sana, contohnya di Sukamena atau di Dayakolot. Oh gitu, ya udah. Pasti butuh bensin, butuh ongkos, butuh uang buat makan. Itu biaya yang harus dimiliki oleh setiap pencari ilmu. Gitu. Jadi semuanya harus dimiliki oleh setiap santri. Salah satunya yaitu mempunyai biaya. Jadi tidak ada yang gratis. Semuanya kita berangkat ke pengajian, biayanya bensin, ongkos, buku. Karena sekolah pun sama Pak. Kita beli apa? Beli buku paket. Harus dibeli kan, beli pakai uang, itu kan biaya. Kita berangkatnya dari rumah masing-masing ke sini pakai Gojek contohnya, itu kan termasuk biaya. Jadi mencari ilmu itu membutuhkan biaya. Yang kelima, ini nih yang paling penting, yaitu bimbingan atau ada seorang guru. Jadi ilmu itu tidak langsung, jadi harus ada pelantara guru. Supaya apa? Ilmunya itu, nasab ilmunya jelas, rentetan ilmunya jelas. Tidak kita baca di YouTube, di Google saja, oh seperti ini. Itu tidak jelas ilmunya dari mana. Nah ini nih, harus mempunyai bimbingan dari guru. Janganlah mencari ilmu atau tidak, bahaya kalau itu atau ilmu tersebut dijadikan dalil buat kita. Itu yang bahaya. Jadi harus mempunyai guru yang jelas, guru yang emang kan di talim carilah guru yang baik dan lain-lainnya lah, yang intinya mah yang soleh dan lain-lainnya lah. Carilah guru yang baik, yang paling baik dari guru-guru yang baik, dan harus sejalan Pak. Ketika kita mencari guru harus sejalan. Kita mencari guru atau kita pengen belajar ilmu IPA tapi datangnya ke ilmu Al-Quran, kan gak sejalan, gak linear. Jadi harus ketika kita membutuhkan ilmu IPA, berarti saya harus datang ke Pak Indra sebagai guru. Saya datang ke siapa ya? Kalau kita pengen belajar ilmu bahasa ini atau bahasa itu, atau saya pengen belajar Al-Quran, saya harus ke guru Al-Quran, saya harus ke guru ini, ke guru itu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Guru itu memegang guru matematika atau ilmu matematika, kita harus belajar ilmu matematika kepadanya. Yes. Supaya ini juga ya, supaya punya guru itu kita datang berdiskusi mungkin. Nah, iya itu. Menghindari pemahaman sendiri ya. Iya, benar. Jadi intinya mah harus mempunyai guru yang jelas gitu kan. Ya. Oke, itu yang kelima, yang terakhir, yaitu mencari ilmu itu membutuhkan atau modal. Yang keenam yaitu mempunyai waktu yang lama. Ini yang sering keliru itu. Mencari ilmu itu 1 bulan. Ilmu tidak cukup dicarinya hanya 1 bulan. Ilmu tidak cukup dicarinya hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Karena mencari ilmu itu minal
dari keluar dari rahim orang tua sampai ke liang lahat. Itu batasan mencari ilmu. Jadi kita sudah tua, beruban, udah kakek-kakek saya mah nggak masuk, saya mah udah abah mah cicing we ayeuna mah mau ngaji-ngaji. Itu yang keliru. Padahal mencari ilmu itu dari pertama lahir sampai ke liang lahat. Itulah kewajiban mencari ilmu. Kita mah pengen langsung pintar, pengen langsung jadi ustadz, pengen langsung jadi guru. Tidak, semuanya butuh proses. Pak Indra SD 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 6 tahun. Itu kan proses, ya kan? Itu kan proses. Tidak langsung Pak Indra langsung jadi guru, tidak kan? Semuanya mempunyai proses. Tidak mungkin Pak Indra dari kelas 1 SD langsung naik SMP. Tidak kan? Semuanya proses 1, 2, 3, 4. Semuanya membutuhkan waktu yang lama. Gitu Pak Indra. Jadi inilah modal-modal yang harus dimiliki oleh setiap santri, siswa, yang harus dimiliki. Agar apa? Agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita cari manfaat, berkah, dan bisa dipetik buah ilmu. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang termasuk pilihan Allah yang diberikan ilmu-ilmu Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap Mas Andi ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita senang tahu ya bahwa untuk mendekatkan diri dengan Allah itu salah satunya adalah dengan mencari ilmu ya. Karena ilmu itu sangat wajib untuk kita cari ya. Salah satunya adalah tadi kita bisa bentuk bakti kepada orang tua ya. Kemudian banyak ya, tadi ada 4 ya. Iya. Terutama dalam mencari ilmu, apalagi ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat ya, artinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu akan menjadi amal jariah ya, terus menerus ya. Ya, terus kemudian seperti ada quotes dari Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa ilmu itu adalah kehidupan bagi pikiran. Jadi sangat penting ya untuk mencari ilmu itu ya Pak Sandi ya. Iya. Nah begitu, jadi alhamdulillah alamin kita sudah tahu ya bagaimana pentingnya kita mencari ilmu. Kemudian tadi ilmu itu juga tidak cukup kita hanya mencari saja, tapi harus ada syarat-syaratnya ya. Ternyata tadi ada 6 hal yang harus kita perhatikan ya. Dimulai dari niatnya, ada kecerdasannya apa, modal biaya ya. Biaya itu maksudnya ini juga ya, kita harus berani mengeluarkan. Iya, berani mengeluarkan. Jangan mau gratisnya saja nih. Sekolah pengen gratis ya. Nah meskipun kalau misalnya kita sekolah banyak ya sebenarnya beasiswa ya, tapi kan tetap membutuhkan biaya dalam artian dibiayai oleh orang lain ya. Tetap kita kan berusaha mendapatkan beasiswanya ya, seperti itu. Yang tadi banyak lagi Masya Allah ya Mas Andi ya, alhamdulillah nih. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus tergerak hati kita ya untuk bisa mencari ilmu ya. Karena ketika kita memang sudah tidak ada perasaan lagi untuk mencari ilmu, tadi kata Pak Sandi ya, itu merupakan suatu kerugian besar ya. Karena sesuatu yang berharga itulah ketika kita merasa bahwa kita masih perlu ilmu ya, kita masih perlu belajar ilmu ya. Ya demikian ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga yang kita diskusi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.